Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Seperti yang ada padamu. Shalom pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Bersyukur sekali di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam program Pijar Kristen. Bersama dengan saya Magdalena Krisinda, semoga keadaan Anda dalam keadaan sehat, semangat dan penuh dalam sukacita. Di studio TVRI kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema di mana kita sedang menanti-nantikan masa-masa Natal atau lahirnya Yesus Kristus. Tema Pijar Kristen edisi kali ini adalah Advent, menyambut Kristus dalam pengharapan. Dan bersama dengan saya di studio hadir Ibu Pendeta Diah Dewi Ratnasari, SSI Teol. Beliau mengembalakan GKJ Dagen Palur Jemaat Serikat Persaudaraan. Salam jumpa Bu Pendeta, shalom. Salam jumpa juga Kak Magda, shalom. Dan juga shalom kepada pemirsa TVRI dimanapun berada. Jumpa kembali pada masa Advent kali ini. Saya sudah mengenakan pakaian ungu-ungu begitu ya, siap untuk menyambut Advent. Iya, saya walaupun tidak pakai ungu, hati saya yang ungu ya. Oke, siap. Blush on-nya juga ungu kok. Jadi siap
bersama dengan pemirsa TVRI menyambut lahirnya bayi Yesus ya. Dan bersyukur sekali tadi kebersamaan kita sudah dibuka dengan sebuah pujian yang sangat bagus berjudul Nyanyi dan Bersoraklah. Betul Ini sekali. tadi salah satu karya anak muda yang menamakan Komreda JSP. Ini adalah sekali. Komisi Pemuda dan Remaja GKJ Dagen Palur Jemaat Serikat Persaudaraan. Betul Luar sekali, biasa. Mbak Magda. Selain yang diajak 3, apa kabar nih Jemaat GKJ Dagen Palur? Kegiatan menjelang akhir tahun atau masa Advent ini sudah mulai terasa kebersamaannya? Sudah sangat terasa, sudah mulai memasang pohon Natal begitu ya, dan mempersiapkan diri latihan-latihan untuk menyongsong hari Natal tentunya, Mbak. Wah, puji Tuhan ya. Jadi kegiatan pelayanan dan dinamika di gereja tetap berlangsung, apalagi Betul ini hari sekali. istimewa, sebentar lagi Natal dan semuanya siap dengan hati dan pelayanan mereka ya. Luar Amin, biasa. betul sekali, Mbak. Iya. Iya, dan Bu Pendeta Dia, hari ini kita belajar mengenai menyambut Kristus dalam pengharapan. Iya. Adakah fenomena atau situasi latar belakang yang kemudian istilahnya ya membuat tema ini kemudian diangkat selain karena kita sedang menantikan masa Natal? Oh iya. Adakah mulai jemaat yang nggak berpengharapan misalnya atau seperti apa hilang harapan gitu? Oke. Sebelum saya menjelaskan jauh Iya. ke sana ya, saya ingin menjelaskan dulu tentang Advent itu sendiri, Iya, begitu. betul, masa Boleh ya? Advent ya? Boleh. Oke. Ya. Jadi Advent itu berasal dari bahasa Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Kedatangan siapa sih yang kita maksud? Tentu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam masa Advent ini kita menghayati atau menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam 2 peristiwa. Yang pertama adalah mengenang peristiwa historis kelahiran Tuhan Yesus di kota Bethlehem begitu ya, yang nanti kita rayakan dalam peristiwa Natal. Dan yang kedua adalah bagaimana kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang kita sendiri tidak tahu kapan waktunya, tetapi masih tetap diminta untuk menunggu. Padahal menunggu itu membosankan nggak sih, Mbak? Bener banget. Tapi karena kita sekarang sudah di era media sosial, sambil menunggu sambil scrolling Oh sosmed gitu ya, gitu sambil scrolling sosmed ya. Ya, meskipun menunggu itu membosankan, tetapi ada yang sedikit berbeda di Advent 2023 ini. Iya. Karena apa? Karena kita berada dalam masa rentan waktu pemilu 2024. Nah. Iya, jadi ini momennya khusus istimewa. Selain istimewa tetapi juga mendebarkan dan patut juga diwaspadai begitu, Mbak. Iya, jadi kita harus punya sikap yang jelas ini ya di masa-masa menunggu, bukan dalam sikap yang santai, pasif gitu ya, tapi justru menunggu kita gunakan sebagai momen untuk kita tetap bisa berkarya, barangkali ya, proaktif melakukan sesuatu. Betul sekali ya. Saya sedikit menjelaskan ya, bagaimana kita harus menghidupi atau menyambut Natal ini, Advent Natal ini dengan istimewa begitu, karena sebenarnya ini momen yang sangat baik bagi kita orang Kristen untuk berefleksi sejauh mana eksistensi kita dan juga tanggung jawab kita terhadap bangsa Indonesia, karena hampir pemilu nih ya. Ya, dan bahkan ketika kita menilik sedikit ke belakang, Yesus pun saat itu lahir dalam kondisi politik, di mana Kaisar Agustus juga meminta diadakan sensus penduduk, bahkan orang-orang diminta untuk mendaftarkan diri ke kotanya masing-masing, termasuk juga Yusuf dan Maria, sehingga saat itu Yesus pun akhirnya lahir di kandang domba begitu ya. Ya, itu istimewanya. Tetapi ada yang mendebarkan juga ini, Mbak, dan patut diwaspadai. Iya. Karena biasanya ketika kampanye di pemilu-pemilu sebelumnya, kondisi politik itu memanas, ya enggak? Iya, dan terjadi politisasi identitas. Jangan sampai itu terjadi. Wah, kalau itu terjadi parah nih, karena apa? Bisa saja ketika berbeda pilihan, berbeda pendapat, suami istri tidak saling sapa begitu ya. Sama tetangga juga demikian. Bahkan juga seringkali juga isu-isu suku, ras, agama atau sara digoreng demi kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya atau mungkin untuk mencari cuan. Iya, maka begitu. Masa Advent harus betul-betul nih kita bijak ya menggunakan waktu yang ada ini. Karena kalau tidak ya tentu saja waktu bisa membuat kita berulah apapun gitu ya. Betul sekali. Apakah kita produktif atau justru sebaliknya destruktif begitu ya. Oke. Baik, kemudian apa yang dikatakan firman Tuhan atau Alkitab mengenai masa Advent di mana kita harus menunggu dalam pengharapan? Itu bacaan atau bahasan
Alkitab ada di bagian mana itu Bu Oh, Pendeta? iya. Kali ini saya mengambil dari Lukas, pasalnya yang kedua ayat 10 sampai yang ke-11. Saya Iya. bacakan boleh? Boleh, boleh. Iya. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai yang ke-11 yang demikian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias atau Kristus Tuhan di kota Daud. Selanjutnya di ayat yang ke-11, dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang menjadi dasar, landasan bagaimana kita sebagai umat Kristen yang pertama diajak untuk jangan takut. Jangan takut menghadapi Advent ini di penghujung tahun, dan juga jangan takut untuk menghadapi pemilu, begitu ya. Kita harus tetap sebagai orang Kristen mengedepankan rasio kita, iman kita, kasih kita. Kita belajar untuk memahami perbedaan pendapat, begitu, agar semuanya dapat berjalan dengan damai. Bahkan kita juga dapat ikut ambil andil dalam pemilu, tetap berjalan dengan damai, kondusif, bahkan juga aman, sebagaimana eksistensi Yesus, yaitu Sang Pembawa Damai, begitu ya. Betul, Iya. betul. Jadi kita Kristus atau Yesus Iya, kecil. betul. Kita membuat damai buat negeri ini, sekalipun ada banyak orang-orang mengajak kita untuk melakukan sebaliknya, Iya, gitu betul ya. sekali. Bahkan perbedaan kecil saja itu bisa menjadi pemecah belah perdamaian, Betul, gitu ya, betul, Bu Pendeta. Iya. Nah, selain jangan takut, kita juga harus merayakan Advent ini dan juga pemilu nanti dengan perasaan gembira. Yesus hadir loh di tengah-tengah kita, begitu kan? Oke. Dia membawa damai dalam Iya. sejarah kehidupan manusia, pun juga dalam sejarah bangsa Indonesia, termasuk juga nanti dalam pemilu 2024. Wah, menarik Iya. sekali nih ya, menjadi pembawa damai untuk bangsa kita dikaitkan dengan masa Advent. Kita akan lanjut sharing kita setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama dengan kami di TVRI Yogyakarta. Iya. Menjadi pribadi pembawa damai. Ini tadi ulasan terakhir sebelum kita ada jeda pariwara ya. Bagaimana masa Advent menghadirkan sebuah komitmen begitu ya, untuk kita menjadi pembawa damai seperti lahirnya Sang Mesias. Nah, silahkan dilanjutkan Bu Pendeta. Iya, tentunya kita sebagai Kristus kecil, tadi disampaikan oleh Mbak Magda, juga meneladani apa yang telah diteladankan Yesus melalui kelahirannya. Kita juga diharapkan membawa damai, baik itu dalam masa Advent ini dan juga dalam nanti pemilu. Kita juga mendorong supaya pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Perbedaan pendapat jangan menjadi sebuah celah bagi perpecahan dan juga persaudaraan di antara kita, tetapi bagaimana kita bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Begitu, Mbak. Iya, jadi definisi pengharapan dalam tema kali ini justru pengharapan yang memiliki identitas, yaitu tadi membawa damai gitu ya, memunculkan kerukunan, bahkan juga menghadirkan sebuah situasi ya. Selain tadi jangan takut ya. Iya, betul sekali, Oke. jangan takut. Nah, selanjutnya Harus apa nih yang damai. kemudian Tuhan pesankan melalui bagian kitab Lukas tadi? Iya, tentunya sebagaimana respon dari para gembala. Wah, para gembala ketika malaikat Tuhan datang itu kan memang ketakutan begitu ya. Dikatakan jangan takut. Nah, jangan takut itu dalam bahasa Yunani adalah probeister, yang artinya adalah takut yang kemudian dia akhirnya melarikan diri, bersembunyi. Nah, ini jangan takut. Ketika kita takut untuk menghadapi Advent dan juga pemilu, itu berarti kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kabar gembira. Karena sebenarnya ketika kita melihat konteks malaikat Tuhan ketika memberikan sebuah berita yang luar biasa, itu adalah kabar sukacita, di mana keselamatan kerajaan Allah akan dihadirkan dan juga keselamatan datang melalui pribadi Yesus, begitu. Iya. Apalagi kalau kita ingat nih ya pemirsa TVRI, kita tidak hanya di akhir tahun tapi jelang memasuki tahun baru. Betul sekali. Biasanya aduh udah mau tahun baru nih gitu ya. Aduh saya takut deh tahun depan kalau Iya. gitu kan ya. Jangan-jangan GG gitu kalau orang Jawa Iya, katakan ya. betul. Penuh dengan kekhawatiran-kekhawatiran.
Karena seringkali tadi disebutkan oleh Bu Pendeta, seringkali kabar gembira itu tidak harus dibungkus dengan kado yang cantik. Iya, betul. Tidak dibungkus dengan kertas kado yang menarik. Mungkin dibungkusnya kertas koran gitu, atau mungkin kalender bekas gitu ya, Iya. tapi tetap aja isinya kabar gembira. Iya, betul. Dan pengharapan yang membuat kita sukacita. Iya, Oke. iya, iya. Baik-baik. Jadi satu, jangan takut. Yang kedua, jadi pembawa damai gitu Iya. ya. Lalu yang ketiga tadi, bagaimana kita juga melewati semuanya melewati semua dengan pengharapan. dengan pengharapan dan penuh kegembiraan. Kegembiraan. Ya, laksana pesta yang Iya. disebut kita Pesta kok sedih ya. demokrasi ya kan, pemilu. Iya. Iya, jadi kita maknai betul-betul nih ya pemirsa TVRI, kalau yang namanya pesta itu berarti ada kegembiraan, Iya, ada betul semangat sekali. di situ, Betul ada hasil yang baik, ada kabar gembira. Betul Oke. sekali. Nah, kemudian bagaimana dalam praktek kehidupan kita sehari-hari nih Bu Pendeta? Karena kan kita sebagai umat, kita hadir tidak hanya di gereja ya. Iya. Secara internal kita bergereja, tapi juga kita bermasyarakat. Kita seringkali maaf ketemu dengan orang-orang yang begitu getol gitu ya, dengan pemikirannya sendiri, akhirnya kita membuat Natal jadi, apalagi nih panitia Natal ya, wah udah deh ya, semuanya rasanya ingin menjadi nomor satu. Nah kemudian Iya. bagaimana bagian ayat ini memperlengkapi kita yang hidup sehari-hari untuk tepat melakukan firman Tuhan? Ya, sebenarnya Tuhan Yesus hadir itu dalam kesederhanaannya. Iya. Bahkan dia lahir di kandang domba, bukan untuk menjadi yang teratas, begitu, tertinggi, terutama, tapi justru melayani. Nah, hendaknya ketika kita diberi kepercayaan untuk menjadi panitia Natal dengan segala kesibukan di tengah-tengah rutinitas kegiatan sehari-hari begitu, yang menjadi landasan kita dalam melakukan pelayanan itu adalah kerendahan hati dan kesiapan untuk melayani. Bukan untuk mencari, wah aku nih yang paling berkontribusi, aku nih yang harus mendapatkan pujian, aku nih yang paling dan paling. Begitu. Jadi spirit melayani inilah yang kemudian kita bawa tidak hanya saat kita melayani sebagai Iya, panitia di gereja, tapi dalam kehidupan keluarga ya. Iya. Spirit melayani, kemudian lebih dulu melakukan kasih. Iya. Karena kan kita di gereja iya, di kantor, yang sekolah, mahasiswa, pelajar, mereka juga butuh punya spirit Betul. melayani. Nah, bagaimana kemudian ini bisa kita perhatikan lebih lanjut dalam kehidupan pribadi, Bu, selain tadi untuk gereja? Oh iya, tentunya di masyarakat begitu ya, di tempat kerja. Wah, kalau di tempat kerja mungkin yang istilahnya homogen sedikit lebih nyaman, tetapi yang langsung bertatap muka dengan sesuatu yang heterogen begitu ya, berbeda agama, suku, ras dan agama, wah itu harus lebih hati-hati. Kita harus tetap rendah hati, harus tetap membawa diri sebagaimana yang Kristus kehendaki, menjadi Injilnya yang hidup, menjadi kitabnya yang terbuka, sehingga melalui laku hidup kita, kita benar-benar menunjukkan bahwa kita itu anak Tuhan begitu. Iya. Karena biasanya sebagai seorang minoritas kita biasanya suka Iya. ini ya, cari aman deh, ada yang cari aman tapi ada yang akhirnya nggak jadi terang, nggak jadi Iya, garam betul, gitu ya, karena ikut arus gitu ya. Nah Iya. semoga nih pemirsa TVRI bisa ambil sikap nih ya untuk punya identitas bahwa sekali lagi kita membawa damai, Iya. kemudian tadi melayani Betul. gitu ya, dan lebih proaktif juga di masyarakat. Iya. Karena biasanya Desember sibuk deh sama pelayanan, diajak kerja bakti nggak mau muncul. Nah iya. hal-hal seperti itu perlu nih kita diingatkan Iya, ulang ya Bu ya. Betul. Ya, intinya ketika sibuk dengan dunia pelayanan, ingat religion itu tidak terpisah dari relation. Jadi ketika Tuhan hadir, dia bukan membawa misalnya salib atau apa dan lain sebagainya, simbol-simbol identitas Kristiani, enggak. Tetapi justru dia memulihkan relasi-relasi. Jadi kita pun seharusnya juga meneladani beliau, Tuhan, untuk juga mengusahakan relasi yang baik dengan sesama. Jangan sampai kesibukan kita akhirnya membuat kita tutup mata dengan sosial atau realitas sosial yang ada begitu, kehidupan sosial. Jadi kuncinya adalah terlibat aktif ya. Iya, betul. Berperan aktif di masyarakat. Iya. Ya, entah itu nanti dipercaya jadi pengurus kampung Nah. gitu ya, atau terlibat dalam aksi kerja bakti. Iya. Biasanya banyak aksi-aksi sosial juga Iya. di sepanjang Desember. Betul. Entah itu kunjungan ke panti asuhan atau mungkin warga-warga yang membutuhkan, kita berbagi kasih kepada mereka. Nah, ini harus kita landasi juga dengan tadi ya spirit pengharapan dan kasih. Iya, Oke. Baik. Kemudian kalau misalnya kita kaitkan dalam kehidupan anak-anak yang sekarang mulai akhir tahun banyak liburan ya. Nah, Nah, iya, bagaimana iya. kemudian spirit pengharapan ini kita bawa dalam kehidupan anak-anak muda di masa ini, Bu Pendeta? Iya. Spirit Natal ini kita bawa dalam kehidupan anak-anak Iya. pemuda. Sekaligus kesimpulan ya, Bu ya? Oh ya, Ya. oke. Ya. Yang jelas namanya anak muda itu biasanya sedang masa-masa pencarian jati diri. Iya. Betul ya. Nah, oleh sebab itu mari anak-anak muda belajar untuk
bijak dalam menggunakan media sosial, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin berita hoax dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika kita menyambut Natal, berperan aktif dalam pelayanan gereja, mari yuk benar-benar memberikan diri untuk melayani Tuhan, termasuk juga nanti dalam pemilu, karena pasti sudah ikut ambil bagian nih dalam pemilu begitu ya. Gunakan hak suara dengan bertanggung jawab. Kita pilih pemimpin yang dapat memimpin pemerintahan ini dengan mengutamakan keadilan, kesejahteraan, bahkan melihat perbedaan yang ada di Indonesia ini bukan sesuatu yang gimana sih kok beda begitu ya, tetapi sebagai kekayaan yang harus kita rayakan begitu. Dan kesimpulannya dalam masa Advent menyambut Kristus dalam pengharapan, begini, saya tidak hanya melayani sebagai pendeta begitu, tetapi Tuhan percayakan juga di penyuluh agama, Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Nah, saya punya kepala namanya Pak Mustakmin Ahmad. Beliau adalah kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Dalam memimpin ini di 2023, beliau memiliki semboyan bahwasanya Jawa Tengah itu harus merah marun. Apa sih merah marun itu? Menyemai ramah masyarakat rukun. Luar biasa. Gitu. Jadi meskipun nanti kita merayakan Advent dan Natal, diharapkannya juga rukun begitu ya. Kemudian pemilu juga bisa terjadi dalam suasana yang rukun, karena bagaimanapun kerukunan itu menjadi stabilitas nomor satu. Bagaimana bangsa itu bisa menjadi maju karena rukun itu. Baik. Wah, kesimpulannya luar biasa ya Bu ya. Baiklah Bu, sedikit waktu untuk boleh memberi doa berkat kepada pemirsa Bu, silahkan. Siap ya. Mari pemirsa TVRI kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Sumber Damai, kami sungguh mengucap syukur karena sabdamu boleh menyapa dan juga boleh meneguhkan kami dalam menghayati masa Advent 2023 ini. Di mana kami boleh menyambutmu dalam pengharapan. Terlebih Tuhan dalam masa Advent 2023 ini menjadi momen yang istimewa, tapi juga sekaligus mendebarkan. Karena kami juga harus menghadapi pemilu 2024. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami menyambutnya dengan aktif, dengan juga mengikuti proses demokrasi secara bertanggung jawab, bahkan bisa mengawal pemilu dengan baik, dengan kondusif dan juga damai, layaknya eksistensi Engkau yang lahir di tengah dunia ini sebagai Sang Pembawa damai. Dan Tuhan, biarlah beda pendapat boleh menjadi sesuatu yang kami pahami, kami maklumi, dan jangan menjadi alat sebagai pemecah belah dan mengoyak jalinan persaudaraan kami. Tetapi biarlah kami boleh merayakan ini semua layaknya sebuah pesta yang kami rayakan dengan gembira, yaitu pesta demokrasi. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Dewi untuk kebersamaannya. Sehat selalu. Salam buat jemaat Dagen Palur ya. Oke, siap. Tuhan Terima memberkati. kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah pemirsa TVRI Yogyakarta, demikianlah kebersamaan kita dalam program Pijar Kristen edisi kali ini. Terima kasih buat kebersamaan Anda, dan kita tutup program ini dengan sebuah pujian berjudul Yesus Jawaban Hidupku dari teman-teman Komreda JSP. Saya Magdalena Krisinda, sampai jumpa. Shalom. Hanya ku dapat dalam Yesus.
walau